Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses geomorfologi yang terjadi di daerah Lombok Utara. Langsung saja untuk daerah yang pertama, yaitu di daerah tersebut yang merupakan salah satu contoh landform Buddha yang ditandai dengan bentuk bukit yang tinggi dan juga memiliki kemiringan yang cukup tinggi, sehingga proses geologi atau proses perubahannya cukup besar dengan energi potensial yang tinggi dan energi aktualnya yang rendah, sehingga apabila terjadi intensitas curah hujan yang tinggi, potensi erosi dan juga aliran runoff yang terjadi di daerah ini sangatlah besar. Proses itulah yang menyebabkan terjadinya penuaan di daerah tersebut berlangsung dengan cepat. Namun hal itu dapat diatasi karena di daerah tersebut terdapat vegetasi yang tinggi, banyak dan juga rapat, menyebabkan potensi erosi yang terjadi berkurang dan penuaan yang terjadi juga dapat akan diperlambat. Untuk daerah aliran airnya di sini relatif tajam dan juga dalam, karena hantaman atau energi vertikal yang terjadi lebih dominan daripada energi lateral, sehingga bentuk aliran yang terdapat atau yang bisa dilihat berbentuk seperti itu. Untuk tingkat kesuburan tanah di lokasi ini yaitu cukup subur karena banyaknya vegetasi yang terdapat di daerah ini yang menyumbangkan asam organik yang membantu proses pelapukan dari bahan induk dan juga dapat membantu dan meningkatkan kesuburan tanah. Untuk daerah yang kedua yaitu daerah aliran sungai, di mana terjadi proses aliran atau energi aliran yang terjadi agak datar, namun ada kemiringan yang cukup atau relatif tajam karena limpasan yang besar dari bahan yang dibawa dari atas, sehingga bentuk yang terjadi akan berbelok-belok karena pola meander yang terjadi dan juga energi lateral yang besar dan dominan serta struktural. Jika volume limpasan dari atas besar atau tinggi, maka aliran air juga akan tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya aliran banjir yang ada di wilayah tersebut. Kemudian bahan-bahan atau material yang dibawa dari atas akan ditinggalkan sehingga akan menjadi timbunan-timbunan yang ada di samping daerah tersebut atau timbunan-timbunan ke samping. Kemudian untuk karakteristik lahan berbeda dari yang atas, batasnya terjadi perubahan lereng yang sangat besar yang ditandai dengan adanya footplant, tekstur tanah yang kasar, bahan batuan yang masih sangat terlihat jelas dan juga daya serap air yang berbeda. Dapat dilihat juga dari vegetasi yang tumbuh yaitu vegetasi tanaman pangan yang tidak tumbuh terlalu tinggi sehingga dapat diketahui kedalaman solum yang agak dalam. Untuk kesuburan tanah di daerah ini cukup subur dan karena material yang dibawa dari atas mudah melapuk maupun lunak, namun masih relatif kasar yang dapat dilihat dari bahan batuan yang masih jelas terlihat namun tidak tajam dan merupakan jenis tanah endapan. Selanjutnya untuk lokasi yang ketiga yaitu di daerah Kayangan. Di sini terjadi proses geomorfologi atau penuaan yang dipercepat. Dapat dilihat dari bentuk lahan yang makin melandai, namun belum cukup tua atau bisa dikatakan sebagai landform dewasa. Dari tampilan wajah, baik tampilan maupun populasi, terdapat campur tangan manusia yang sangat besar sekali, di mana lahan ditanami tanaman pangan tanpa terasering, yang menyebabkan proses erosi dapat dipercepat atau besar di daerah tersebut. Untuk aliran air terjadi sangat pelan karena permukaan aliran yang datar dan partikel yang diendapkan merupakan partikel halus berupa clay, sehingga tingkat kesuburan tanah pada daerah atau lahan ini sangat subur. Untuk lokasi yang terakhir yaitu di daerah Kayangan yang merupakan salah satu dari landform tua yang ditandai dengan bentuk lahan yang relatif datar dan terdapat bukit-bukit yang membulat. Pada umumnya tanah relatif seragam, namun kenyataannya di daerah tersebut tanah tidak seragam karena merupakan akibat dari proses erosi yang berlangsung lama.
dan dapat dilihat dari permukaan lahan. Bahan induk berupa batuan silikat yang ditandai dengan warna tanah yang pucat, sehingga dapat dilihat tingkat kesuburan tanah daerah ini sangatlah rendah. Dan juga vegetasi yang tumbuh merupakan vegetasi tanaman. Dapat disimpulkan bahwa dari keempat daerah titik lokasi tersebut merupakan daerah angkatan, dan proses letusan gunung berapi merupakan suatu indikasi karakter landform, bukan dari usianya, sehingga apakah batuan itu muntahan baru atau tidak, yang dapat ditentukan sebagai apakah suatu lahan atau landform itu merupakan landform muda atau landform tua. Terima kasih.